itu. Ini meresahkan masyarakat. Gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini apa polisi? Laporkan saya. Bikin surat pernyataan, gak bisa. Bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Ini tidak bekerja sendiri. Sejak dari dulu, PKI dan antek-anteknya paham bahwa Islam garis lurus ini adalah tembok raksasa yang menghalangi tujuan utama daripada PKI. Maka dari itu, operasi utama PKI adalah memisahkan Islam dari Pancasila. Bagaimana cara memisahkan Islam dari Pancasila? Nomor 1, rekrut muslim lemah iman untuk dijadikan antek atau proksi. Apakah ada muslim lemah iman? Oh, ada. Nomor 2, beri jabatan muslim lemah iman untuk menindas muslim yang mengakar. Mengakar itu artinya radikal dalam istilah zaman now. Radik itu bahasa Latin ya. Jadi Islam radikal itu adalah Islam yang mengakar. Sekarang nomor 3-nya, adu domba sesama muslim. Nomor 4, bunuh karakter imam-imam muslim yang mengakar. Bagaimana caranya? Tentu kita sudah tahu semua. Nomor 5, tanamkan kebencian kepada etnis Arab. Karena apa? Karena Muhammad SAW adalah berasal dari tanah Arab, ibu kandung agama Islam. Nomor 6, pindahkan ibu kota ke daerah yang bukan mayoritas muslim kuat iman dan mengakar. Jadi, pindahkan ibu kota ke daerah yang kira-kira Islam itu adalah minoritas. Kalaupun ada muslimnya, ya bukan muslim yang kuat imannya, bukan muslim garis lurus, dan bukan Islam yang mengakar. Kira-kira seperti itu. Jika 6 operasi utama PKI dan antek-anteknya ini accomplished, sudah terlaksana, maka operasi berikutnya adalah buang Pancasila sebagai anak kandung Islam. Itulah, teman-teman, itulah sebabnya PKI atau komunis itu disebut bahaya laten. Tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salah. Nama saya Zengko. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah, iya apa enggak? Tidak mana sampean itu. Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang itu. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil. Yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampai akan tunjukkan buktinya. Sidang di pengadilan, oke, silakan. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, ya, ingin saya sampaikan. Ini, ya, gara-gara ajaran ini sampean, anak buah sampean nyilokno Habib Lutfi, nyilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. Oke. Saya juga minta sampean mulai sekarang, karena ini negara hukum, dan hukum itu sudah ada. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampean laporkan saya. Aku njaluk sampean. Laporkan saja. Aku njaluk sampean. Dalam tangga. Saya salah apa? Dalam tangga. Salah apa? Nah, ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Saya atas nama Ketua Ansor. Ya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Iya, silahkan dilaporkan. Kok repot sampean, ada polisi, ada kuramnya, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina, organisasi kami dihina-hina, dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima, ya gampang anak polisi, Mas. Laporkan ke polisi, selesai kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum bersama alim ulama dan para advokat nasional dan senior masyhur, ada Pak Haji Ahmad Wihdan SH, insya Allah akan menyampaikan pernyataan hukum terkait upaya kriminalisasi terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Kami akan membacakan pernyataan hukum sebagai berikut. Pernyataan hukum Lembaga Bantuan Hukum Pembela Islam Terpercaya Umat, atau yang disingkat dengan LBH Pelita Umat, nomor 04/PH/LBH Pelita Umat /9 Romawi /2020, tentang menuding ajaran Islam khilafah sebagai paham terlarang, menuduh menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, dapat dijerat penodaan agama pasal 156A KUHP. Akhir ini ada upaya dari kelompok sekuler radikal yang melakukan tuduhan dan atau menyebarkan narasi buruk terhadap ajaran Islam, yaitu khilafah. Mereka menuding bahwa ajaran Islam khilafah sebagai paham terlarang, menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, LBH Pembela Islam Terpercaya Umat atau LBH Pelita Umat memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang. Sedangkan Islam adalah salah satu agama resmi yang diakui negara. Sedangkan konstitusi memberikan jaminan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan pasal 28E, pasal 28 1 ayat 1, pasal 28J, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khilafah sebagai ajaran Islam tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, di mana hal ini dijamin dan diberikan perlindungan oleh konstitusi. Oleh karena itu, siapapun yang menyudutkan ajaran Islam termasuk khilafah, maka dapat dikategorikan tindak pidana penodaan agama. Kedua, bahwa apabila ada yang menyatakan khilafah paham terlarang dan atau menuduh menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam, maka dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156A KUHP, bahwa harus diingat unsur utama untuk dapat dipidananya pasal 156A KUHP adalah unsur sengaja jahat untuk memusuhi, membenci, dan atau menodai ajaran agama. Kemudian dikampanyekan, dibuat narasi, dan atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan di hadapan dan atau ditujukan kepada masyarakat, baik melalui media dan atau secara langsung. Ketiga, bahwa kami mendorong aparat penegak hukum segera memproses hukum berdasarkan pasal 156A KUHP terhadap siapa saja yang menyebarkan permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam dengan cara dikampanyekan, dibuat narasi, dan atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan di hadapan dan atau ditujukan kepada masyarakat, baik melalui media dan atau secara langsung. Dikarenakan pasal 156A KUHP bukanlah delik aduan, sehingga aparat penegak hukum dapat dengan segera memproses hukum demi terciptanya ketertiban masyarakat. Keempat, bahwa sungguh tidak arif dan bijak apabila khilafah sebagai ajaran Islam dikampanyekan, dibuat narasi, dan atau diopini atau dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan atau keburukan hingga akhirnya menimbulkan kebencian terhadap ajaran agama Islam. Kami memohon kepada segenap umat Islam untuk melakukan pembelaan terhadap ajaran Islam dari segala potensi kriminalisasi. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 1 September 2020. LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan SHMH, Panca Putra Kurniawan SHMSI, Henry Kusuma SH, Riki Fatawijaya Munte SHMH, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, Damai Hari Lubis SH, dan Haji Ahmad Wihdan SH. Demikian pernyataan hukum ini kami sampaikan. Selanjutnya adalah akan mendengarkan
pemaparan dari advokat senior dan masyhur kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Mihdan Esa. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam di Indonesia itu harus mendapat tempat yang utama dan diutamakan, karena secara sejarah dapat kita ketahui bahwa negara ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak adinul Islam menjadi bagian yang mengingatkan penjajahan dimanapun, di muka bumi manapun, tidak diperkenankan di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam mengilhami negara ini terlepas dari penjajahan. Dan saya juga perlu mengingatkan kepada anak bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia bahwa mereka harus berterima kasih sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, karena ini adalah rahmat Allah sehingga bumi Indonesia menjadi merdeka. Kemudian tentu saja bahwa ajaran-ajaran Islam ini tidak boleh menjadi ajaran-ajaran yang disudutkan, karena sudah ada aturan, meskipun kitab undang-undang hukum pidana kita itu adalah produk kolonial, ya, tetapi pada dasarnya juga diingatkan di dalam pasal itu yang kemudian menjadi pasal 156A, penghinaan terhadap agama, ya, yang dijamin berdasarkan undang-undang dasar kita, maka itu dapat dipidanakan. Jadi jangan main-main terhadap ajaran Islam, ya. Oleh karena itu hendaknya saya juga menghimbau kepada para ulama, para asatidz dan tokoh-tokoh Islam yang memahami hukum Islam ini, tentu harus memberikan pencerahan seluas-luasnya, tidak hanya kepada umat, kepada jamaahnya, tetapi juga kepada negara, bahwa betapa besarnya peranan Islam terhadap kemerdekaan negara ini, dan jangan sampai ada penistaan terhadap agama Islam khususnya. Barangkali itu yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu saya menghimbau kepada LBH Pelita Umat, supaya kalau ada terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan-penghinaan yang juga dilakukan terhadap orang-orang di sekitar kita, maka kita harus melakukan pelaporan kembali terhadap penghinaan-penghinaan yang dilakukan terhadap keyakinan kita di dalam Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap semua kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita semua, dan insya Allah Allah akan memberikan kejelasan, menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ke Ustaz Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkriminalisasi pengemban dakwah dan menganggap mendakwahkan ajaran Islam sebagai bentuk kriminal itu melawan Allah, menyakiti hati Rasulullah, menyakiti anak cucu Rasulullah, para ulama pewaris para nabi, sekaligus pengemban amanah dari Rasulullah. Banyak dalam jejak kitab kuning para ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan tentang ajaran Islam sebagai khilafah sebagai ajaran Islam, beliau menyampaikan wajma'u, beliau menyatakan para ulama telah berijma ala anahu yajibu alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubu bisyar'i la bil aqli. Ini dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan mereka para ulama juga para sahabat telah berijma bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah
dan kewajiban itu dinyatakan berdasarkan syariah atau akal-akalan. Dalam syarah fikih madzhab Syafi'i yang paling lengkap, kitab Al-Majmu', syarah dari kitab Al-Muhadzab As-Sirazi, juga yang disusun oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan al-imamatu wal khilafatu wal imaratu wal imaratul mu'minin mutaradifat. Ini bahwa sebutan imamah, khilafah, imaratul mu'minin adalah sinonim. Beda lafal saja tetapi maknanya sama. Dan masih banyak yang lain. Jadi kalau mengatakan apa yang disampaikan oleh pengemban dakwah berupa ajaran Islam itu dianggap kriminal atau dilaporkan ke polisi ataukah dianggap satu yang bertentangan dengan ide dari manusia apapun juga, maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Medan, ini adalah penistaan agama, penghinaan agama, menyakiti hati Rasulullah dan para anak cucu Rasulullah, dzurriyyah dari Rasulullah, dan ini harus dilawan oleh umat Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kiai Asrori. Kiai Asrori bilang. Baik, demikian pernyataan hukum yang kami sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang menganggap khilafah sebagai ajaran Islam ini dianggap sebagai paham terlarang atau dituduh sebagai paham yang menebarkan kebencian. Apabila ada yang menyatakan demikian atau kemudian membangun narasi atau kemudian membuat opini buruk terhadap ajaran Islam, maka kami menyeru agar untuk melakukan pembelaan terhadap ajaran Islam tersebut agar tidak kemudian dikriminalisasi terhadap oleh siapapun oknum-oknum atau dari kelompok sekuler radikal. Demikian pernyataan hukum kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum menurut Ana siap untuk buat tim di LBH Pelita, buat laporan terhadap pelaku-pelaku yang ini, ya? Siap, Das. Takbir. Allah Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Oke, makan dulu saya. Iya. Sudah selesai. Tinggal ini. Pokoknya nanti saya bantu tim dari TPM untuk itu. Naruh. Yudan ngomongin kenceng. Selamat ulang tahun. Kencang. Selamat ulang tahun gitu loh. Yang itu dong yang pros banget, yang heboh yang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bapakku, selamat ulang tahun suamiku. Yang keberapa ya? Yang ke-59 apa 60 sih, Pak? Dapat hadiah minyak. Kebetulan minyak Sania. Aduh, alhamdulillah. Sekardus ya? Sekardus hadiah ulang tahun minyak. Dari siapa? Dari siapa nih? Bildan aja. Dari Bildan, dari anak. Atau minyaknya siapa ini? Hadiah dari beli beras 70 karung. Terus hadiah 35 liter Sania nih. Dikasihin saya di ulang tahun. Terima kasih, jazakallah. Nanti saya kasih lagi ke istri saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya.